Jadi kuncinya di situ, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa keselamatan kita tidak bergantung kepada apa kata orang. Keselamatan kita tidak bergantung kepada cemohan-cemohan orang. Ya, keselamatan kita bergantung pada iman kita, berdasarkan iman kita. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya itu, kita harus percaya itu. Ya, jadi orang mau berkata apa, orang mau mencemooh sekalipun ya masa bodoh. Apa hubungannya dengan iman saya? Apa hubungannya dengan keselamatan saya? Yang penting kita jangan terpancing dengan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Kita harus maklumi, ya, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang mereka sendiri tidak tahu. Ada banyak di media sosial kita lihat saudara-saudara kita yang berbeda kepercayaan dengan kita membuat ceramah, membuat pernyataan ya tentang Yesus Kristus, padahal sesungguhnya mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka bercerita tentang Yesus, menjelaskan tentang Yesus, padahal sesungguhnya mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka berbicara soal Kristen, padahal mereka bukan Kristen. Mana yang lebih tahu? Orang Kristen itu sendiri atau yang bukan Kristen? Ya. Karena kalau mereka mengenal siapa Yesus itu, kalau mereka mengerti siapa Yesus, pasti mereka akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi justru karena mereka tidak mengerti, tidak mengenal siapa Yesus itu, maka mereka membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar, ya. Mereka berbicara tentang kekristenan, ya, tetapi mereka bukan seorang Kristen. Bagaimana kita tahu, ya, rumah tangga orang lain yang kita tidak hidup di dalam keluarga itu? Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti. Kalau kita mengerti keadaan mereka, maka kita tidak akan terpancing emosi. Jadi saya himbau kepada kita semua, jangan mau terpancing emosi dengan perkataan-perkataan orang. Terlebih-lebih mereka yang bukan saudara seiman kita, berbeda kepercayaan dengan kita. Ya, jangan bergantung kepada perkataan mereka. Jadi apapun kata dunia, biarkan saja. Terus bangun iman kita, ya. Biarkan iman kita terus bertumbuh, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu biarlah semakin kuat, semakin kokoh. Ya, kita harus memaklumi dunia ini. Kita harus mengerti bahwa Yesus itu pun dulu semasa masih di dunia banyak yang mencemooh dia, banyak yang mengolok-olokkan dia, sampai dia dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena mereka tidak tahu bahwa dia itu adalah Tuhan. Seandainya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, siapa sih yang berani menyentuh? Siapa sih yang berani membunuh Tuhan? Ya, tapi karena mereka tidak kenal siapa Yesus itu, makanya mereka bukan hanya mengolok-olok dia, tetapi sampai mereka membunuhnya. Demikian juga sekarang saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita diolok-olok, kalau kita dicemooh, biarkan saja. Ya, tidak ada ruginya kita. Tidak ada hubungannya dengan iman kita, tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Berjalan saja di dalam Tuhan, berjalan dengan iman, terus bangun imanmu. Jadi biarlah saudara-saudara semakin kuat di dalam Tuhan, terus belajar mengenal pribadinya Tuhan, terus belajar mengenal firman Tuhan, ya. Jadi saya percaya bahwa kita semua tidak akan jadi tidak akan tergoncang oleh apapun, ya. Biarlah kita tetap semangat menjalani hidup mengiring Tuhan Yesus. Ya, jadi saudaraku, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah atas kita. Tuhan berikan kita kepekaan, mengerti kebenarannya, mengerti kehendaknya, dan kita lakukan semua semampu kita. Ya, biarlah Tuhan tetap disenangkan di dalam setiap aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita. Terakhir kami
berharap kepada kita semua, ini channel YouTube saya ini, nama channelnya Pendeta Arman Sarumaha. Saya buat channel ini atas masukan dari teman-teman, ya, tidak bertujuan sekalipun untuk bisa menghasilkan uang. Bagi saya terlalu murah iman saya, ya. Saya membuat channel YouTube tujuannya hanya untuk mendapatkan uang, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan bahwa saya membuat channel ini atas masukan dari teman-teman, dan tidak sedikit pun ada motivasi yang lain selain daripada jika sekiranya Tuhan izinkan channel YouTube ini nanti bisa berkembang, bisa menjadi sarana pelayanan, ya, pemberitaan Injil, bisa menjadi sarana kesaksian untuk menyampaikan kesaksian hidup yang membangun, ya, supaya channel ini bisa jadi berkat buat semua orang dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jika saudara mendukung channel ini bisa berkembang, kami berharap bisa di-subscribe. Dan kalau juga terlalu berat hatinya untuk subscribe, ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap eksis aja untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Kalaupun YouTube ini nantinya ke depan tidak bisa berjalan dengan baik, masih banyak cara lain untuk bisa menjadi sarana pelayanan, ya. Kita bisa lebih langsung lagi terjun ke lapangan memberitakan Injil. Hanya saja dengan melalui media sosial ini kita bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saya percaya saudara bisa bersama-sama dengan kita membangun channel ini sampai channel ini nanti bisa bermanfaat untuk semua kita dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.